Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Swanto. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut. Ingin sharing kepada teman-teman mengenai apa itu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam. Untuk mempermudah apa itu filsafat pendidikan Islam, mari kita bagi aja. Yang pertama, filsafat. Dalam bahasa Inggris, filsafat juga disebut dengan filosofi. Kemudian di Indonesia kan menjadi filosofis. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan falsafah. Terus yang kedua, pendidikan. Terus yang ketiga, Islam. Baik, untuk yang pertama, filsafat. Filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos dan sopein. Philos yaitu artinya mencari, mencintai, terus pencarian akan. Sedangkan sopein itu memiliki arti kebijaksanaan, kebenaran, hikmah, atau cinta. Unsur-unsur filsafat yaitu meliputi 4 unsur. Yang pertama, logis. Yang kedua, logis, bisa diterima dengan akal. Yang ketiga, fundament. Yang keempat, radikal atau mengakar. Terus kemudian pendidikan. Apa yang teman-teman tahu mengenai pendidikan? Biasa yang terlintas di pikiran teman-teman, pendidikan itu merupakan proses atau kajian. Terus cara. Terus apa lagi? Mendidik. Terus masalah pendidikan. Dari semua ini, pendidikan berfungsi untuk mendidik pola pikir dan tingkah laku manusia. Terus yang ketiga yaitu Islam. Islam merupakan agama yang berasal langsung dari Allah, kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari semua ini dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah proses atau kajian pola pikir secara filosofis mengenai masalah-masalah pendidikan untuk menyelesaikannya menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber primer atau sumber utama. Sedangkan untuk sumber sekundernya kita bisa menggunakan pendapat para filosofi muslim, diantaranya Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, dan lainnya.
Baik, itu saja untuk pembukaannya. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai tugas dari Bapak Lailan Arkom. Yang pertama, meresensi video. Video pertama ini berasal dari Mas Wahyu Budi di channel Sanglah Institute yang berjudul Apa Itu Filosofi. Terus video yang kedua itu berasal dari channel Kok Bisa dengan judul Filsafat Ilmu yang Bisa Melahirkan Ilmu. Oke, kita tampilkan saja hasil resensinya. Bagaimana kita untuk berpikir? Ilmu yang membantu kita untuk lebih luas cara berpikir dalam hidup. Dalam ilmu filsafat, kita belajar tentang atau dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat besar. Seperti contohnya pertanyaan asal-muasal semesta dan lain sebagainya. Filsafat mempunyai sejarah yang sangat panjang. Yang pertama, pada masa awal peradaban. Pada masa awal peradaban, nenek moyang mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar. Dari pertanyaan-pertanyaan besar itu disebarluaskanlah pengetahuan. Filsuf tidak seperti Aristoteles, Aristoteles, Plato. Mereka melahirkan peradaban dan keyakinan. Cara berpikir mereka menjadi inspirasi dasar ilmu pengetahuan lain. Lalu memasuki abad pertengahan. Memasuki abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak yang berpecah belah karena kentangnya sistem dan agama. Pertama, filsafat digunakan untuk studi agama seperti untuk membuktikan bahwa adanya Tuhan di bumi ini. Setelah memasuki pertengahan peradaban, lalu akhirnya masuk ke Renaissance, yaitu di mana terjadinya pergerakan masyarakat untuk kembali ke politik, hingga pengetahuan yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan mahasiswa yang mendorong terombosidnya cara berpikir. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa belajar filsafat itu membuat kita untuk tidak beragama, tetapi ada lain sebagainya. Belajar filsafat itu mengajarkan kita dengan bertanya dan menjawab atau bertanya dan berdiskusi. Ya, mungkin itulah filsafat yang saya ketahui, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjudul Filsafat Ilmu yang Melahirkan Ilmu dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat merupakan cara berpikir manusia. Cara berpikir tersebut dapat dipelajari dengan cara memberikan berbagai pertanyaan mengenai kehidupan manusia serta pertanyaan mengenai seluruh dunia ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan sebuah logika. Logika tersebut dikembangkan menjadi ilmu matematika yang digunakan untuk mengukur seluruh apa yang ada di dunia ini. Ilmu matematika menginspirasi munculnya ilmu sains, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti kebenaran mengenai adanya alam semesta ini. Kemudian ilmu sains juga mempelajari mengenai cara kerja otak manusia serta seluruh kehidupan di alam semesta ini. Cara kerja otak tersebut dapat dikembangkan lagi ilmunya menjadi psikologi. Kemudian ilmu ini berkembang menjadi ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana cara otak-otak manusia yang banyak berinteraksi dan membentuk masyarakat yang merupakan kumpulan dari
interaksi otak-otak manusia yang ada di dunia ini. Ilmu ini kemudian mendasari munculnya ilmu sosial, yang dimana ilmu ini berupa gabungan dari metode sains yang objektif dengan penjelasan manusia yang bersifat subjektif. Semakin subjektivitas manusia berkembang, maka muncullah seni yang merupakan keindahan perasaan dan makna yang mewarnai kehidupan manusia. Dan hal tersebut dapat menciptakan sesuatu yang imajinatif bagi manusia. Seluruh ilmu tersebut digunakan untuk menjawab apa yang dipertanyakan dalam mempelajari filsafat. Maka dari itu, semua ilmu yang ada di dunia saat ini berasal dari ilmu filsafat yang dikembangkan dan terus dikembangkan. Sekian dari saya. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, kemudian apa sih tujuan dan konsep filsafat tersebut? Tujuan dan konsep filsafat tersebut sebagai berikut. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dan konsep dari filsafat. Yang pertama dari segi makna filsafat. Jadi menurut saya, filsafat itu adalah produk hasil pemikiran yang berawal dari keinginan manusia untuk memperbaiki diri, rasa ingin tahu, kemudian menemukan kebenaran, dan keinginan untuk berhubungan sosial satu sama lain. Sehingga dari 4 hal tersebut lahirlah argumentasi. Kemudian dari argumentasi tersebut orang lain dapat mengambil hikmah dan mempelajari argumen tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dari argumen tersebut melahirkan ilmu-ilmu baru yang berkembang luas, yang dihasilkan oleh pemikiran yang mendalam dan dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan untuk konsep filsafat itu sendiri tidak bisa lepas dari pemikiran, keingintahuan, atau pertanyaan-pertanyaan, karena filsafat adalah ilmu tentang cara berpikir. Di sisi lain, inti dari filsafat adalah ilmu yang membantu kita untuk lebih tahu banyak hal dalam kehidupan ini. Karena dari keingintahuan tadi, kita terdorong untuk mencari jawaban itu. Contohnya, pertanyaan filosofis tentang alam semesta ini yang kemudian melahirkan ilmu fisika. Kemudian, pertanyaan tentang bagaimana menjalankan tata negara yang kemudian menghasilkan ilmu demokrasi dan lain-lain. Semua itu lahir dari pertanyaan dan rasa keingintahuan. Oke, yang ketiga, apa sih implikasi dalam dunia pendidikan? Untuk apa sih filsafat itu? Jawabannya sebagai berikut agar lebih jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami menyimpulkan poin yang nomor 3, bahwa implikasi adalah keterlibatan. Dengan demikian, implikasi filsafat ilmu dalam pendidikan adalah keterlibatan filsafat ilmu dalam mengembangkan pendidikan. Beberapa aliran filsafat pendidikan, yaitu yang pertama filsafat pendidikan progresivisme yang didukung oleh filsafat pragmatisme. Lanjut yang nomor 2 yaitu filsafat pendidikan esensialisme yang didukung oleh idealisme dan realisme. Filsafat pendidikan preanialisme yang didukung oleh idealisme. Tujuan utama pendidikan menurut preanialisme adalah untuk membantu siswa dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Kebenaran ini bersifat universal dan konstan. Maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi. Penguasaan terhadap materi kurikulum ini dianggap sebagai fondasi yang esensial bagi keutuhan pendidikan secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Asumsinya adalah bahwa dengan pendidikan ketat terhadap disiplin ilmu, ini akan dapat membantu mengembangkan intelektualitas siswa dan pada saat yang sama akan menjadikannya sadar terhadap lingkungan dunia fisiknya. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai filsafat pendidikan Islam. Saya Eko Swanto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.